Ada fase dalam hidup manusia ketika segalanya tidak lagi tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling banyak dikenal. Ia mulai mempertanyakan bukan hanya dunia, tapi juga dirinya sendiri. Seseorang yang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya soal reaksi, tapi juga soal pengamatan, akan mulai mengubah cara dia berjalan di bumi. Ia menjadi lebih hening, tapi bukan berarti diam. Lebih lembut, tapi bukan berarti lemah. Ia mulai memilah, bukan karena sombong, tapi karena sadar. Waktu terlalu mahal untuk dibuang di tempat yang tak bernilai. Ini adalah perubahan perspektif, dan ini memengaruhi tidak hanya pikiran, tetapi juga tubuh dan jiwa. Berikut adalah perilaku-perilaku yang menunjukkan seseorang telah mengembangkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. 1. Kehilangan minat pada gosip. Orang yang sedang naik tingkat tidak punya energi untuk mengunyah kehidupan orang lain. Ia mulai sadar bahwa membicarakan aib, kelemahan, atau pilihan hidup orang lain adalah bentuk pelarian paling primitif dari kekosongan batin sendiri. Ia tidak tertarik menyumbang energi untuk hal-hal yang membuat pikirannya kotor dan jiwanya sempit. Gosip adalah makanan empuk bagi jiwa-jiwa lapar validasi. Tapi bagi seseorang yang kesadarannya mulai naik, menyantap aib orang lain terasa seperti makan daging busuk. Bukan karena dia merasa lebih suci, tapi ketika kesadaran naik, candu itu terasa hambar, bahkan menjijikkan. Yang dulu terasa seru, kini terasa murahan. Yang dulu menjadi pengisi waktu, kini terasa membuang waktu. Orang yang sadar mulai memperhatikan setiap kali ia menggosip, jiwanya terasa lebih kosong setelahnya. Ia tak peduli apa yang orang lakukan. Ia tak tertarik siapa yang cerai, siapa yang selingkuh, siapa yang bangkrut. Bukan karena ia merasa suci, tapi karena ia sadar bahwa fokusnya terlalu mahal untuk dibuang begitu saja. Ia memilih mengamati hidupnya sendiri, karena disitulah pekerjaan sesungguhnya berada. Kesadaran mengajarkan bahwa gosip tidak membuatmu lebih pintar, tidak membuatmu lebih bahagia, dan tidak membuatmu lebih utuh. Ia hanya memperlihatkan betapa kamu belum punya kendali atas pikiranmu sendiri. Dan begitu kamu belajar memilah apa yang layak tinggal di dalam kepala, kamu akan tahu, gosip tak pernah pantas ada di sana. 2. Hilangnya minat pada kebiasaan yang merusak. Ketika seseorang tumbuh, ia mulai merasakan kejijikan terhadap kebiasaan yang dulu dianggap hiburan. Mabuk, foya-foya, sabotase diri, drama murahan, semua mulai tampak seperti jebakan konyol yang dirancang untuk menunda kematangan. Ia melihat semuanya sebagai alat untuk lari dari kenyataan, bukan cara untuk menghadapinya. Kesadaran membawa seseorang pada pengakuan yang brutal bahwa banyak kebiasaan yang ia peluk selama ini adalah bentuk bunuh diri perlahan. Nenggak pil untuk menenangkan kecemasan, mabok untuk kabur dari kenyataan, pergaulan bebas yang sembrono untuk merasa dicintai. Semuanya adalah jalan pintas yang ujungnya tetap kosong dan gelap. Dan ia mulai muak pada kebodohan yang terus-menerus diulang. Kebiasaan merusak seringkali dijustifikasi dengan dalih yang penting happy. Tapi orang yang telah naik tingkat akan menertawakan dalih itu. Ia tahu, bahagia tidak lahir dari pelarian, tapi dari keberanian untuk duduk bersama luka, melihatnya dan menanganinya. Ia tahu mana kenyamanan yang menjebak dan mana perjuangan yang menyehatkan. Ia tidak menjauhi kebiasaan merusak karena ingin terlihat baik. Ia menjauhinya karena sadar, hidup ini bukan arena untuk terus-menerus dihancurkan oleh kebodohan yang sama. Kesadaran membuatnya lebih tegas pada dirinya sendiri. Ia mencabut racun-racun itu bukan dengan marah, tapi dengan sadar. Aku pantas hidup lebih baik dari ini. 3. Malas bersaing. Kesadaran yang matang membunuh satu hal secara perlahan tapi pasti. Ego kompetitif. Seseorang yang tercerahkan tidak lagi tertarik jadi yang paling. Ia tidak peduli jadi yang tercepat, terkaya, atau terpopuler. Yang dia pedulikan, apakah yang dia lakukan memberi nilai? Apakah keberadaannya membawa manfaat? Kalau iya, dia tenang. Kalau belum, dia belajar. Ia tidak lagi terancam oleh kehebatan orang lain. Justru ia senang melihat orang lain tumbuh. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan permainan zero sum.
Kesuksesan orang lain bukan ancaman, tapi inspirasi. Ia berhenti bermain dalam sistem yang membuat manusia saling sikut demi trofi palsu. Kerjasama bukan sekedar strategi. Bagi dia, itu cara hidup. Ia sadar, tak ada yang benar-benar bisa maju sendirian. Ia menciptakan ruang agar orang lain tumbuh bersamanya. Ia membuka jalan, bukan menutupnya. Ia tidak menekan, tapi mengangkat. Karena ia tahu, keberhasilan sejati adalah ketika orang-orang di sekitarnya pun ikut naik. Kesadaran tinggi membuat seseorang tak lagi tertarik membuktikan siapa dia dengan cara menjatuhkan yang lain. Dia tidak mencari panggung, tapi tujuan. Dan saat seseorang hidup dari tujuan, ia tak lagi peduli pada urusan membandingkan. Ia hanya fokus menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan dengan sebaik-baiknya. 4. Apresiasi. Apresiasi adalah tanda bahwa seseorang sudah cukup di dalam. Ia tidak haus tepuk tangan, tapi tahu pentingnya memberi tepuk tangan. Orang yang sadar tidak pelit mengakui kebaikan. Ia melihat kerja orang lain, niat baik, usaha kecil, dan memilih untuk tidak diam. Ia tahu dunia ini keras dan apresiasi adalah bentuk kasih sayang paling sederhana. Ia tidak menunggu sesuatu menjadi besar untuk dihargai. Ia bisa melihat keindahan dalam hal-hal kecil, dalam secangkir kopi yang diseduh dengan hati, dalam email yang ditulis penuh perhatian, dalam senyuman yang jujur di pagi hari. Ia mengapresiasi bukan untuk pencitraan, tapi karena benar-benar peduli. Seseorang yang tidak bisa mengapresiasi biasanya adalah orang yang jiwanya masih bising oleh luka dan iri hati. Tapi begitu kesadaran naik, hati melunak. Mata menjadi lebih peka. Ia berhenti menuntut dunia untuk selalu memuaskan ekspektasinya dan mulai belajar menerima serta menghargai apa yang ada, tanpa embel-embel. Apresiasi itu bukan basa-basi. Itu adalah bentuk spiritualitas yang membumi. Saat seseorang belajar mengapresiasi, ia sedang belajar hadir, dan kehadiran yang penuh kesadaran adalah bentuk cinta paling jujur. 5. Empati. Empati bukan sekedar menangis saat orang lain sedih atau ikut marah saat orang lain disakiti. Empati adalah kemampuan untuk duduk dalam diam dan membiarkan dirimu merasakan luka orang lain seolah-olah itu lukamu sendiri, tanpa mencoba memperbaikinya, tanpa merasa harus menggurui, hanya hadir dan mengerti. Orang yang tingkat kesadarannya bertumbuh mulai menyadari bahwa penderitaan tidak memilih kasta. Semua orang terluka, hanya bentuknya yang berbeda. Dan karena itu, ia berhenti menghakimi orang berdasarkan tindakannya di permukaan. Ia mulai melihat bahwa di balik kemarahan ada trauma, di balik kesombongan ada ketakutan. Ia tidak lagi cepat-cepat bereaksi, tidak tergesa menyalahkan, tidak sibuk menunjuk jari, karena ia sadar setiap orang sedang bertarung dalam pertempuran yang mungkin tak pernah dimengerti oleh siapapun. Dan hanya hati yang telah jatuh berkali-kali yang bisa memeluk luka orang lain tanpa merasa superior. Empati adalah kekuatan yang tenang, seperti air. Ia tak berisik tapi menyegarkan. Kehadirannya mengubah ruangan. Ia melunakkan yang keras dan menjernihkan yang keruh. Ia tidak menghakimi, tapi menyentuh. Dalam empati, seseorang bisa menyembuhkan luka orang lain hanya dengan keberadaannya, tanpa banyak bicara, tanpa banyak teori, hanya dengan hadir sepenuh hati, dan itu tak bisa dipalsukan. 6. Standar etika yang lebih tinggi. Orang yang sedang naik tingkat tidak main-main dengan moral. Ia tidak perlu dilihat orang untuk melakukan hal yang benar. Ia tidak perlu ancaman hukum untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan. Ia hidup dengan standar yang tidak dibuat-buat. Karena itu muncul dari dalam, dari nilai yang terasah oleh kesadaran. Ia tidak lagi bermain abu-abu demi keuntungan. Ia tahu bahwa mengorbankan integritas demi kesenangan sementara adalah diskon besar-besaran atas martabat. Dan ia terlalu sadar untuk menjual dirinya dengan harga murah. Ia tahu, ketika kamu kehilangan prinsip, kamu kehilangan arah. Dan orang yang kehilangan arah mudah jadi budak sistem. Etika baginya bukan teori muluk. Itu praktek harian dalam transaksi, dalam ucapan, dalam cara memperlakukan orang lain. Orang yang sadar tidak bermuka dua. Ia tidak suci di depan, tapi kejam di belakang.
Ia tidak memoles citra tapi membangun karakter. 7. Berserah. Berserah bukan menyerah. Orang yang sadar tidak lemah. Ia tidak lari dari tanggung jawab. Tapi ia tahu batas antara apa yang bisa dikontrol dan apa yang harus dilepaskan. Ia tidak melawan arus hanya demi merasa kuat. Ia menari di dalamnya, mengikuti irama hidup dan menyerahkan hasilnya pada semesta. Berserah bukan tentang pasif. Justru sebaliknya, itu bentuk keberanian paling halus, mempercayakan hidup pada kekuatan yang lebih besar tanpa kehilangan usaha. Orang yang berserah tetap berjuang, tapi ia tidak lagi terikat pada hasil. Ia tidak jatuh cinta pada ekspektasi, tapi pada proses itu sendiri. Saat kesadaran bertumbuh, seseorang akan mulai melihat bahwa terlalu banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar kendalinya. Perilaku orang lain, musibah, waktu, bahkan napas terakhir. Maka ia berhenti mencoba memegang semuanya. Dan ketika itu terjadi, ia merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih utuh. Orang yang sadar tak lagi bertarung dengan kenyataan. Ia menatap hidup apapun bentuknya. Dan di sana, pada titik itu, bukan pada pencapaian, bukan pada kemenangan, ia menemukan kedamaian. 8. Menyukai keheningan. Kesadaran yang tumbuh diam-diam akan menarik seseorang menjauh dari kebisingan dunia. Ia tak lagi mencari suara ramai untuk merasa hidup. Tak lagi membutuhkan kerumunan agar merasa diakui. Ia mulai menemukan rumah dalam keheningan dan melihat kesendirian bukan sebagai kutukan, tapi anugerah yang menyembuhkan. Ia tak lagi gelisah jika tidak diajak, tak lagi merasa ditinggal jika tak dikabari. Ia tahu ada nilai dalam jeda. Dalam detik-detik sunyi yang diabaikan orang, ia menemukan dirinya kembali. Kesendirian jadi ruang sakral, tempat ia berdialog dengan hati, menyusun ulang luka, menata kembali arah. Ia menyadari keramaian seringkali hanya pelarian untuk melupakan kegelisahan batin. Mereka yang mencintai keheningan bukan berarti antisosial. Mereka hanya mulai sadar, tidak semua interaksi itu menyehatkan, tidak semua obrolan itu perlu, dan tidak semua orang layak tahu isi hatimu. Ia memilih diam bukan karena tak bisa bicara, tapi karena tahu kapan kata-kata sudah tak lagi punya makna. Keheningan bukan kehampaan, kesendirian bukan kesepian. Justru di sana manusia bisa pulih, ia bisa tumbuh, ia bisa mengakar dalam. Karena hanya dalam diam seseorang benar-benar bisa mendengar dirinya sendiri.